sejarah kebudayaan Islam. Adik-adik yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Indah dan Ibu Iklimah. Kita akan belajar apa hari ini, Ibu Iklimah? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Ayo, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi riwayat dan silsilah Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu meneladani kepribadian Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, peserta didik mampu meneladani kepemimpinan Umar bin Khattab. Baiklah, materi yang pertama adalah silsilah dan riwayat keturunan Umar. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Dia adalah putra dari Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qur bin Razah bin Abi bin Ka'ab. Ibu beliau bernama Hantama binti Hashim bil Mughairah al-Makhzumiyah, berasal dari suku Ain. Suku Ain yaitu suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Garis keturunan Umar bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Luwayhi, yaitu keturunan ke-9 dari Umar. Umar bin Khattab seorang yang pemberani. Ia dijuluki juga sebagai Al-Faruq, artinya pembeda kebatilan dan kebenaran. Ia termasuk salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar memeluk Islam. Materi yang kedua adalah kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan seorang sahabat Nabi yang memiliki beberapa sifat keteladanan. Yuk, mari kita bersama belajar meneladani 5 sifat mulia dari Umar bin Khattab yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, loyalitas tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Hal pertama dan utama yang selalu dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah mengingat Allah, karena hanya Allah lah yang mampu memberikan ketenangan hati dan mengangkat rasa gelisah yang ada di dalam diri. Selain mengingat Allah, beliau juga selalu menghormati, menjunjung tinggi, dan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dengan mengingat Allah dan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW, kita akan selalu mendapat ketenangan jiwa dalam kehidupan. Yang kedua, pemberani dalam segala situasi. Umar bin Khattab terkenal memiliki sifat pemberani dan tegas, namun berhati lembut. Sifat pemberaninya mendapat julukan singa padang pasir. Sifat pemberani bukan berarti tidak pernah merasa takut sama sekali, tapi beliau berhasil mengalahkan rasa takutnya. Sifat pemberani bisa memberikan seseorang rasa percaya diri sehingga mampu mengendalikan dirinya dengan baik dan menghadapi situasi apapun. Yang ketiga, selalu bersikap adil. Sikap adil merupakan sikap yang harus dimiliki oleh semua orang, terlebih lagi bagi seorang pemimpin. Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin atau khalifah yang menjunjung tinggi keadilan. Ia tidak ragu untuk memberi penghargaan atau hukuman bagi siapapun yang pantas mendapatkannya. Membiasakan untuk selalu bersikap adil dapat membuat hidup bermasyarakat menjadi lebih rukun dan harmonis, terhindar dari perselisihan, dan juga menjauhkan diri dari perbuatan zalim terhadap hak orang lain. Yang keempat, hidup dalam kesederhanaan. Kehidupan Umar bin Khattab dari sebelum menjadi khalifah hingga setelah menjadi khalifah tidaklah berubah. Beliau selalu hidup dalam kesederhanaan, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila seseorang membiasakan hidup sederhana, meskipun rezekinya berlimpah, maka ia akan selalu merasa cukup.
lebih bersyukur atas apa yang dimiliki, serta hidup menjadi lebih tenang karena tidak mengejar gaya hidup mewah di dunia. Yang kelima, bertanggung jawab. Sebagai khalifah, tentu saja Umar bin Khattab harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Misalnya, ketika ia rutin berpatroli untuk mengecek keadaan rakyatnya, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi adalah sifat penting yang harus dimiliki. Seseorang yang bertanggung jawab akan lebih percaya diri, dihormati, diandalkan, dan disukai oleh banyak orang. Sekarang kita memasuki pembahasan terakhir di video ini, yaitu mengenai kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar dibaiat menjadi Khalifah kedua. Baiat ini didasarkan atas wasiat yang telah dituliskan oleh Khalifah Abu Bakar bahwa Umarlah yang akan menggantikan dirinya. Keputusan ini dikeluarkan setelah Sayyidina Abu Bakar berdiskusi dengan beberapa sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat usianya 53 tahun. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan khalifah yang sangat terkenal akan ketegasannya menepati janji dan sikap yang disiplin serta kehidupannya yang sangat sederhana, dan juga mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Oleh karena itu jugalah beliau dijuluki Al-Faruq, yang artinya orang yang segera tegas membedakan mana yang baik dan benar dan mana yang batil dan salah. Khalifah Umar menjabat sebagai pemimpin selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini banyak hal yang dilakukannya untuk mengatur dan menertibkan pemerintahan Islam. Di antaranya yaitu dengan menempuh langkah-langkah, yang dimana langkah tersebut adalah langkah yang pertama yaitu mengatur wilayah. Untuk mengatur wilayah Islam yang luas pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membaginya menjadi 8 provinsi, dan setiap provinsi diperintahi oleh seorang gubernur atau wali. Selain membentuk wilayah, pada masa itu juga Khalifah Umar membentuk berbagai dewan pemerintahan atau dewan-dewan yang memegang prinsip musyawarah. Dibentuk pula lembaga pengadilan dengan hakim-hakim terbaik. Salah satu hakimnya yaitu sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu mengatur keamanan negara. Untuk kepentingan keamanan dan pertahanan, Khalifah Umar melakukan pendirian pusat kemiliteran di beberapa daerah seperti Madinah, Mesir, Damaskus, dan Palestina. Khalifah juga membagi tentara menjadi tentara reguler dan sukarela atau cadangan. Selain itu, ia juga membangun tensi-tensi militer yang besar. Selain mendirikan pusat kemiliteran, saat itu juga Khalifah Umar membentuk Diwan Al-Jun atau Jawat Militer yang berkewajiban menginventarisir dan mengelola administrasi ketentaraan. Yang ketiga yaitu dalam mengatur keuangan negara. Dalam hal ini, Khalifah Umar melakukan pengelolaan Baitul Mal dan juga mengawasi serta menekankan para pejabat untuk tidak berkorupsi, bertindak jujur, dan menggunakan keuangan hanya untuk kepentingan masyarakat, serta mencetak mata uang dan mengatur gaji tentara secara profesional dan sesuai tugasnya. Di samping itu, memberikan tunjangan kepada masyarakat, pejabat, dan para tokoh pejuang. Meski demikian, untuk dirinya, Khalifah Umar semasa hidup sangat sederhana. Ia hanya memiliki sehelai kemeja dan mantel serta tidur di atas dedaunan kurma. Yang keempat, mengatur sosial kemasyarakatan, yaitu dengan melindungi non-muslim dan menghormati hak-haknya beragama. Mereka diwajibkan untuk membayar jizyah atau pajak. Kemudian, muslim dan muslim hidup berdampingan secara rukun. Untuk mengatur kesosialan, Khalifah Umar juga membentuk jawatan pos untuk menciptakan tahun hijriah, menciptakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar dan mengontrol timbangan, serta mengatur kebersihan jalan dan lingkungan. Yang terakhir yaitu mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Dalam hal ini yaitu dengan cara mengembangkan pusat-pusat keilmuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu diantaranya adalah Syam dan Kufah. Selain mengembangkan pusat-pusat keilmuan, pada masa ini pengembangan seni bangunan juga dilakukan secara pesat, yaitu dengan cara membangun bangunan sipil, bangunan agama, maupun bangunan militer.
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang janjinya dengan sangat teguh saat memimpin. Karenanya Khalifah memerintah dengan tegas, adil, jujur, disiplin, dan penuh cinta kasih. Karena itu pula lah masyarakat Islam banyak memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Hal ini juga yang menyebabkan musuh-musuh Islam membenci Khalifah, khususnya orang Persia dan Yahudi. Mereka mengatur rencana jahat terhadap Khalifah Umar dengan memerintahkan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah berhasil menyusup masuk ke masjid untuk mendekati Khalifah Umar dan kemudian melukainya saat beliau sedang sholat subuh. Setelah beberapa hari, Khalifah Umar meninggal dunia pada usia 63 tahun dan kemudian digantikan oleh Khalifah selanjutnya, sahabat Utsman bin Affan. Selesai sudah materi pada video ini. Semoga dengan berakhirnya video ini, adik-adik soleh dan soleha dapat lebih mengenal dan meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.